Sebelumnya perkenalkan, nama saya Argo Indrio Jatmiko Putro. Kebetulan saya di sini dimintain tolong sama istri saya Tiara untuk menjadi MC seperti itu dan membantu untuk terselenggaranya acara kopdar bareng Mas Dap ini. Seperti itu. Di supplier ketiga waktu itu pandemi, dia intinya order sudah dikerjakan dari buyer tapi dia tidak bisa ngirim. Artinya dia kesusahan, terus itu saya di situ bilang mau masarkan produknya. Ini dari mana aja? Paling jauh dari mana? Kudus. Kemarin yang hubungan dengan kafe Mbak Tiara gitu loh. Dan kita sudah dari awal minta dua mikrofon ya. Jadi dibelikan di sana. Sampai saya sendiri yang bukan penggiat ekspor impor sampai ternyata anak-anak muda sekarang itu di Instagram punya motif ekonomi untuk mencari uang dari sini. Ya. Artinya bahwa kegiatan ini di saat saya ada waktu, luang waktu saya bisa. Ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang di IG maupun di YouTube itu kepengen datang belajar langsung. Tidak, saya bilang kenapa tidak? Satu, ini adalah kegiatan yang saya lakukan karena saya suka, bukan karena saya butuh. Ya. Yang kedua, perusahaan saya itu adalah entitas yang terpisah dari YouTube saya, meskipun banyak vlog. Waktu itu saya cari supplier. Membangun usaha ini sangat penting. Ya. Jangan terus ya merasa itu. Saya banyak sekali mempertemukan jangankan ya, supplier ya. Supplier juga kecil kadang fungsi saya memang membeda-bedakan antara bayar besar dengan bayar kecil. Bisa yang besar mengecil, yang kecil membesar. Itu sudah hukum alam, saya bilang gitu. Ya. Jadi biasanya ini nanti pengalaman teman-teman nanti mungkin akan berbeda, tapi kalau hanya sekali pecah telur habis itu ngilang nggak ada kabar, itu berarti belum berhasil. Wedding juga di itu pengiriman baru bisa dikirim yang punya jangka waktu tertentu yang untuk perlakuan khusus dengan konten 14. Saya mohon tip and triknya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Kan bahwa kekeringan bambu harus 12%. Ya. Ini kita bicara requirement yang diminta. Kita turuti, lolos inspek, barang masuk sampai negara tujuan. Biasanya menawarkan dengan sistem di vakum buahnya. Ya. Jadi dengan di vakum itu menghambat, bukan menjamin ya, menghambat pembusukannya itu lebih lama. Nah, dengan cara itu dikombinasikan semua saja, saya yakin nanti bisa ketemu titiknya. Ya, kadang kita juga harus, nah ini yang penting. Kadang kita juga perlu mengedukasi buyer. Buyer itu menang punya duit dan bisa beli, tapi belum tentu dia paham teknisnya. Ya, itu kejadian waktu saya melayani buyer Belgia. Waktu saya bikin meja gini, dulu masih furniture. Dia berani mengatakan saya mau beli meja recycle teak. Bayangan saya dia nyebut recycle teak udah paham kan? Saya produksi saat ini.
bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kami tanggal 17 beliau datang untuk mengadakan kopdar. Jadi kebetulan beliau juga ada seminar di AIBF di Clara Hotel. Jadi kalau teman-teman mau hadir untuk event di Clara Hotel, boleh besok kita sama-sama bergabung untuk hadir di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman semua panitia yang sudah mengadakan sesi malam ini, dan terima kasih buat Bang Masda untuk bisa memberikan materi malam hari ini. Teman-teman, jujur saat ini saya baru mengenal dunia eksportir belum cukup 1 bulan, jadi masih meraba-raba, istilahnya masih mencari-cari tahu apa produk yang kira-kira bisa kita garap, terus bagaimana ekspornya. Jadi masih belum ada gambaran yang jelas gitu mengenai ekspor ini. Maksudnya di sosial media kita cuma lihat yang indah-indahnya aja, tapi kita belum tahu mungkin susahnya kayak gimana. Mungkin dari ini yang ingin saya tanyakan, mungkin dari pengalaman Bang Masda sendiri, mungkin bisa dibagi pola-polanya, maksudnya tips-tipsnya untuk. Nama saya Ahmad, saya dari Mangkok juga, sama Tetangga di situ. Oh. Cuma sekarang bulan 7 kemarin sudah bisa. Saya menggunakan ekspor itu dari bulan Mei, ikut pelatihan di Badan dari acara programnya Medio dan Skripsi. Situ pertama kali memang saya ikut dan mengenal soal ekspor. Bulan 10 kemarin, tanggal 7, alhamdulillah sudah berdiri PT. Tapi PT perorangan. Oh, PT perorangan. Tadi saya mendengar yang terakhir bahwa tidak bisa bikin rekening giro, tapi saya nggak tahu kenapa saya tidak berhasil bikin rekening giro di Bank Mandiri. Kemudian juga punya akses ke OPR. Hanya memang MIB yang saya daftarkan itu rata-rata perdagangan besar, bukan untuk manufaktur untuk produksi. Nah, itu mungkin sedikit terkait dengan. Nah, untuk sekarang itu saya punya beberapa pertanyaan, apakah dibatasi? Ya, silakan aja, nanti kalau cukup dijawab. Saya juga mau belajar dari segi, buyer punya satu kuncinya, barang yang kita punya dan buyer itu mau butuh. Tapi apakah ada faktor lain yang menyebabkan buyer ini dia menerima kita, dia mau pesan? Jadi needs and wants-nya buyer itu gimana? Nah, mungkin dari sini mengarah ke strategi marketing B2B. Kalau saya tadi tidak salah dengar, Mas juga sebelumnya orang marketing. Nah, pastinya B2C dan B2B itu berbeda besar. Nah, kira-kira dalam ekspor itu dia apakah effort ataupun apakah ada strategi marketing B2B dalam ekspor? Nah, dalam hal ini, untuk saat ini perusahaan saya sedang mendevelop website, karena website itu yang dari pengetahuan yang saya dapat bahwa itulah rumahnya, disitulah identitas perusahaan itu. Nah, apakah betul-betul penting itu website, dan apakah di dalam website harus detail produk? Karena muda itu banyak melakukan riset literasinya ditambah, jangan hanya mengandalkan medsos ya. Kita itu sangat prediksi ekonomi 2023 misalnya dengan realitas tadi saya ikuti dulu karena ada prediksi. Nah, di dalam krisis itu pun ada peluang yang jelas, yaitu produk yang berkaitan dengan pangan dan produk yang berkaitan dengan
melalui internet itu tidak mungkin. Yang kedua, kalau misalnya dimasukkan di Google Search, terus muncul baca reviewnya. Baca reviewnya. Bisa jadi perusahaan itu sudah menjelang bangkrut dan lain sebagainya. Cari kamu di situ. Kalau kalian masih ingin meyakinkan lagi, kontak ITBC, Indonesia Trade Promotion Center di luar negeri, sesuai sudah bisa ekspor dengan catatan produk umum ya. Nah, nanti kalau produk-produk itu adalah termasuk klasifikasi produk khusus, ada tambahan-tambahan lagi. Contoh, saya mau mengekspor produk kerajinan umum sudah lama, tapi begitu saya tadi sampaikan, saya mulai mengembangkan produk kerajinan dengan frame kayu mengendaki izin lain lagi, izin teknis.